Mata Kirana dan Jolene melebar, seolah-olah mereka membeku. Pada saat ini, mereka benar-benar mulai sedikit mempercayainya. Karena jika Nathan bukan pemilik restoran ini, maka masalah ini tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Pertama, setelah Nathan tiba, tempat ini langsung dikosongkan. Kedua, menikmati posisi dan hidangan terbaik, semuanya gratis. Ketiga, manajer hotel secara pribadi membersihkan sepatu Nathan. Pada saat ini, ponsel Jolene berdering. Jolene mengambilnya dan melihatnya sambil tersenyum. Saat mengetahui bahwa situasi tidak benar, dia meminta teman-temannya untuk memeriksa asal restoran ini. Sekarang ia sudah mendapat informasinya. Orang yang bertanggung jawab sesuai hukum dari restoran ini adalah Paul Garrett. Haha, Nathan, kamu berani bilang restoran ini milikmu? Jolene bertanya. Ya, apa ada masalah? Nathan sudah murah hati mengakuinya. Jolene memelototinya dan memberi ponselnya pada Kirana. Setelah Kirana melihat pesan itu, wajahnya berubah. Dia dan Jolene sama-sama terkejut sekarang. Mereka benar-benar mengira restoran ini milik Nathan. Kirana tersenyum dan berkata, Jolene, jangan diambil hati, Nathan suka bercanda. Jolene mencibir lagi, aku sudah menyadarinya dari dulu, dia suka bicara besar. Manajer Larry, bisakah aku melihat izin usahanya? Jolene selalu bertindak teliti dan hati-hati, dia ingin Nathan mengakui dan menerimanya. Larry hanya bisa membawa izin usaha. Jolene membanting izin usaha ke depan Nathan, perhatikan baik-baik, restoran siapa ini? Punya Paul Garrett. Apa ada hubungannya denganmu, Nathan? Larry ingin mengatakan sesuatu, selama tuan ini mau bahkan keluarga Garrett adalah miliknya. Jolene melihat bahwa Nathan tidak berbicara, berkata dengan marah, ke depannya, saat di luar jangan berkata seperti itu lagi. Kamu hanya mempermalukan Kirana. Setelah ini berlalu, Kirana masih sangat bingung, dia bertanya dengan suara pelan, Jolene, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kita diperlakukan seperti ini? Jolene sedikit mengernyit, satu-satunya penjelasan adalah identitasku, Wakil Presiden Direktur Jordan Group. Banyak orang tahu bahwa Tuan Kilian yang membeli Antra Group dan Clark Group dari keluarga Garrett. Seharusnya karena Kilian, maka keluarga Garrett memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Aku adalah Wakil Presiden Direktur Kilian, wajar untuk menerima perlakuan ini. Kirana berseru lagi, Tuan Kilian ini sangat hebat. Tapi benar juga, orang yang bisa berurusan dengan keluarga Garrett tentu bukan orang biasa. Jolene tersenyum misterius, Kirana, aku beritahu kamu sebuah rahasia, Kilian sebenarnya bekerja untuk orang lain. Kirana terkejut dan bertanya tidak percaya, mungkinkah tuan dari Jordan Group adalah orang lain? Jolene mengangguk, ya, hari ini aku pikir Tuan Kilian yang mewawancarai aku, tetapi aku akhirnya mengetahui bahwa bos sebenarnya yang mewawancarai aku melalui video. Dia sangat luar biasa, dari sudut pandang pertanyaan dan perkembangan masa depan perusahaan. Ini adalah bos finansial paling kuat yang pernah aku lihat, sekarang aku adalah penggemarnya. Jolene dengan wajah penuh kekaguman bercerita. Dia benar-benar ditaklukkan oleh Nathan hari ini. Nathan, yang sedang makan lobster di sampingnya, tersenyum. Dia tidak menduga Jolene menjadi penggemarnya. Terlalu hebat. Jangan-jangan kakek berusia 60 atau 70 tahun. Kirana bertanya penasaran. Tidak, Tuan Kilian memberitahuku, dengan siapa dia? Dia seumuran dengan Nathanmu. Mata Jolene tertuju pada Nathan. Umur hampir sama, kenapa jarak mereka begitu besar? Jolene menghela nafas. Kirana membela Nathan, Jolene,
Nathan masih ada kemampuan. Kamu tolong bantu. Jolene memalingkan wajahnya, tidak ingin melihat Nathan. Jordan Group sedang merekrut pegawai, tetapi semua tidak cocok dengannya. Satu-satunya yang cocok adalah Departemen Kebersihan dan Departemen Keamanan. Maksud perkataan Jolene, Nathan adalah sampah. Kirana tersenyum dan berkata, kurasa kamu pasti ingin bertemu bos misterius itu. Wajah Jolene penuh harapan. Tuan Kilian bilang kami segera akan bertemu. Aku berani mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang dapat membangkitkan situasi di Anhemia. Aku sangat beruntung bekerja di sisinya. Kemudian Jolene mengubah topik pembicaraan dan berkata, Kirana, aku menyarankanmu menceraikan Nathan. Lihat, perkembanganmu semakin baik, Nathan semakin terpuruk, kesenjangan antara kalian menjadi makin besar. Sampai waktunya Nathan juga akan mengajukannya, lebih baik segera bercerai saja. Aku akan memperkenalkan pacar untukmu lagi. Semua orang adalah elit internasional, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Nathan 6 tahun yang lalu. Kirana tersenyum dan menolak, Jolene, aku tahu maksud baikmu, tapi seumur hidup aku akan mengikuti Nathan. Hais. Jolene menghela nafas panjang. Dia tahu sahabatnya itu keras kepala. Tampaknya satu-satunya cara dimulai dari Nathan. Biar Nathan yang mengajukan cerai. Setelah makan, Jolene pergi bersama Kirana, tidak peduli bagaimana Nathan pulang. Segera, sekelompok orang mengepung Nathan. Paul Garrett dan yang lainnya semua datang. Tuan Nathan, apa perlu aku mengantar Anda pulang? Paul Garrett bertanya. Tidak perlu, aku pulang jalan kaki. Nathan menyalakan sebatang rokok dan menghilang ke dalam malam. Alasan dia jalan kaki sangat sederhana, memikirkan bagaimana berurusan dengan kamar dagang Anhemia. Bagaimanapun, kamar dagang Anhemia berakar di Anhemia. Bila kamar dagang Anhemia tumbang, akan mempengaruhi perkembangan ekonomi Anhemia dan aspek lainnya. Pada saat itu, dikhawatirkan banyak orang akan kehilangan pekerjaan mereka. Ini yang tidak ingin dilihat Nathan. Jangan karena keegoisan sendiri mempengaruhi perkembangan Anhemia. Jadi dia ingin menggunakan Jordan Group untuk menggantikan kamar dagang Anhemia. Dengan begitu lebih mudah untuk menanganinya. Di depan jalan berhenti Maybach seharga 10 miliar lebih, menyalakan lampu sein. Dilihat sekilas semua pun tahu jika ada masalah. Terdengar teriakan minta tolong seorang wanita. Karena panik gadis itu tidak bisa menyebutkan dengan jelas di mana dia berada. Setelah Nathan tiba, dia menemukan bahwa seorang lelaki tua di jok belakang pingsan. Melihat obat khusus penyakit jantung di sebelahnya, Nathan mengerti lelaki tua itu terkena serangan jantung. Dan sudah tahap yang sangat serius. Aku bisa menyembuhkan kakekmu, menyingkirlah. Kata Nathan. Gadis itu dengan patuh menyingkir ke samping. Menyerahkan orang tua itu kepada Nathan. 6 tahun lalu, Nathan memulai bisnisnya dengan spesialisasi di bidang kedokteran, dia sendiri adalah seorang dokter profesional. Kemudian di medan perang, keterampilan medisnya semakin menakjubkan. Operasi di zona perang adalah hal biasa. Jadi dia bisa menolongnya. Apa yang kamu lakukan? Berhenti sekarang. Terdengar gertakan marah. Nathan juga berbalik dan melihat ratusan orang berdiri di belakangnya. Ini adalah pengawal orang tua itu. Ketika pengawal melihat ini, mereka ingin menghajarnya. Mereka pikir Nathan sedang mencelakakan orang tua itu. Aku sedang menyelamatkannya, kalian minggir. Nathan berkata dengan dingin. Pengawal paling depan berkata dengan dingin, kami memiliki dokter profesional, tidak membutuhkanmu. Kamu jangan main-main. Hehe, kalian cukup lambat, lelaki tua ini sudah pingsan selama 10 menit,
kan? Bahkan obat khusus sudah tidak berfungsi, dia akan mati dalam beberapa menit lagi. Nathan tertawa. Mendengar ini, ekspresi para pengawal ini berubah drastis. Dokter spesialis lelaki tua itu telah naik helikopter menuju kemari, tetapi itu akan memakan waktu 8 menit. Gadis itu sepertinya mengerti, itu benar. Obat khusus tidak lagi berfungsi. Kakek perlu ditangani sesegera mungkin. Nathan tersenyum, sekarang jantung lelaki tua itu telah berhenti. Kalian tunggu saja. Gadis itu memohon, tolong Tuan, selamatkan kakekku. Oke, kalian menyingkir, biarkan aku mencoba. Menyelamatkan orang lebih penting, Nathan menyetujuinya. Ratusan pengawal hanya bisa menonton. Sekarang tidak ada fasilitas medis, Nathan hanya bisa mengganti alat pacu jantung dengan tangannya. Dia menekan jantung lelaki tua itu terus-menerus. 3 menit kemudian, 3 helikopter mendarat. Belasan dokter bergegas kemari. Belasan orang lagi mengikuti di belakang. Dapat dilihat bahwa kedudukan orang tua ini penting. Dokter berulang kali menyalahkan dirinya sendiri, kami terlambat. Sudah lebih dari 10 menit. Jantungnya pasti sudah berhenti. Para dokter lain memiliki butiran keringat di dahi mereka. Jika orang tua itu mati, mereka semua akan dikubur bersamanya. Karena identitas lelaki tua itu terlalu berharga. Ini August Kinsman, orang terkaya di Anhemia. Para dokter dengan kasar mendorong pengawal yang tercengang dan datang ke mobil Maybach. Dr. Salvatore, mengapa kalian baru sampai? Jantung kakek sudah berhenti cukup lama. Gadis itu menyalahkan. Dr. Salvatore diam-diam mengatakan celaka. Ketika dia melihat Nathan melakukan CPR, dia tercengang. Apa ini? Apa yang dia lakukan? Para dokter ketakutan. Dia bilang dia bisa menyelamatkannya. Kata pemimpin pengawal itu. Apa? Omong kosong. Semuanya omong kosong. Dr. Salvatore berteriak. Tadinya ada secercah harapan. Setelah diganggu oleh orang asing ini, sekarang benar-benar berakhir. Orang terkaya August Kinsman pasti mati. Itu juga berarti kematian untuk mereka. Dr. Salvatore berkata dengan marah, apa yang kalian lakukan? Kenapa tidak menghentikannya? Para pengawal itu menundukkan kepala, tidak ada yang berani menjawab. Uhuk-uhuk. Tetapi pada saat ini, batuk memecah kebisingan. Adegan luar biasa muncul di depan semua orang, August Kinsman yang terkena serangan jantung, telah sadar. Nathan juga turun dari mobil, dia memberi August Kinsman obat khusus. Sekarang obat khusus sudah bisa berfungsi. Setelah minum obat khusus, pernapasan August Kinsman menjadi lancar dan tidak batuk lagi. Adegan ajaib ini mengejutkan semua orang. Nathan melirik para dokter dan berkata, sekarang kalian bisa membawanya kembali ke rumah sakit untuk observasi dan perawatan. Bukan masalah besar. August Kinsman duduk di kursi, meraih tangan Nathan, dan berkata dengan penuh terima kasih, pemuda, aku berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku mungkin sudah tiada. Nathan tersenyum, kakek cepatlah ke rumah sakit untuk pemeriksaan, hanya pertolongan kecil, tidak perlu berterima kasih. Beberapa dokter datang untuk membawa August Kinsman pergi. Sebelum naik helikopter, August Kinsman berkata kepada cucunya, Cindy, bawa pulang penolong itu ke rumah, dia adalah penolong keluargaku. Salvatore juga ingin tahu metode apa yang digunakan Nathan untuk menghidupkan orang kembali. Dia juga sedang mencari Nathan. Hanya saja saat Cindy dan Salvatore menoleh, sudah tidak ada bayangan Nathan. Nathan sudah pergi sedari tadi. Setelah August Kinsman mengetahui hal ini, dia memuji terus, pemuda ini benar-benar baik. Dia jelas melihat pengawal,
mobil mewah, helikopter, dia harusnya sudah tahu identitasku, tetapi dia pergi diam-diam, karakter yang baik. Aku, August Kinsman, ingin memberinya keberuntungan. Jika keluarganya miskin, aku akan membuatnya menjadi miliarder dalam sekejap. Sekarang jika dia memiliki prestasi, aku akan membuatnya lebih hebat. Biarkan dia memiliki pijakan di Anhemia. Orang-orang yang mendengarnya terkejut. Ini adalah orang terkaya, August Kinsman. Di mata publik, keberadaannya seperti dewa. Dapat dengan mudah mengubah nasib seseorang. Lagi pula, orang terkaya selain sumber daya, juga memiliki koneksi pribadi di seluruh militer, pemerintah, dan bisnis. August Kinsman sebanding dengan seluruh kamar dagang Anhemia. Kalian semua cari tahu, besok aku ingin tahu identitas pemuda ini. August Kinsman memberikan perintah. Malam itu, puluhan ribu orang di Anhemia sedang melacak keberadaan Nathan. Cindy sedikit menyesal, aku sangat takut pada saat itu, aku lupa penampilannya seperti apa. Setelah Nathan kembali ke rumah, Kirana dan Jolene sedang mendiskusikan perkembangan di masa depan. Melihatnya, Jolene mencibir, aku akan pindah ke rumah baru besok. Aku harap kamu bisa membantuku pindahan. Tenang saja, aku akan membayar upah yang cukup. Kirana tersenyum canggung, Jolene, apa yang kamu bicarakan? Nathan punya waktu membantu, untuk apa uangnya? Jolene mendengus dingin. Siang ini suamimu menerimanya. Katanya dalam hati. Keesokan harinya, Jolene pergi bekerja lebih awal. Urusan pindah sepenuhnya diserahkan kepada Nathan. Karena Kirana, Nathan hanya bisa menahannya. Rumah yang dibeli Jolene sebesar 300 meter persegi. Banyak barang pula yang dia beli. Jadi untuk barang-barang rumah tangga saja diangkut beberapa mobil. Perusahaan jasa pindahan rumah memberi Nathan satu set seragam kerja. Setelah dia memakainya, dia bergabung dengan pasukan pindah rumah. Nathan masuk dengan memanggul peralatan rumah elektronik. Semuanya sedang bersemangat. Sebuah Ferrari melaju ke Lakewoods Garden. Dan berhenti di depan rumah baru Jolene. Seorang gadis mengenakan pakaian merek mewah turun dari mobil, melepas kacamata hitamnya dan memperlihatkan wajah cantik. Samping kemudi turun seorang wanita dengan setelan kerja hitam dan tas di tangannya. Nathan bertemu gadis ini tadi malam. Cindy, cucu dari orang terkaya August Kinsman. Dikenal sebagai Tuan Putri Anhemia. Dikabarkan bahwa Cindy menyukai piano, untuk kedua tangannya dia membeli asuransi mencapai 3 triliun. Cindy bergegas menghampiri Nathan dengan penuh semangat. Tuan Nathan ini benar-benar kamu. Cindy tersenyum. Tadi malam, keluarga Kinsman melalui koneksi mencari sepanjang malam, tetapi mereka tidak dapat menemukan Nathan. Tepat ketika mereka sedang panik, pagi tadi seseorang menemukannya di perusahaan jasa pindahan rumah Unmove. Setelah Cindy mengetahuinya, dia segera datang untuk berterima kasih padanya. Melihat Nathan mengenakan seragam kerja Unmove, dia yakin Nathan bekerja di perusahaan jasa pindahan rumah. Nathan menghentikan pekerjaannya. Ada apa? Apa ada masalah? Dia tidak mengingat Cindy. Tadi malam hanya fokus menyelamatkan orang. Masih ingat kejadian tadi malam? Kamu menyelamatkan kakekku, kata Cindy. Oh, itu kamu. Apa ada urusan kamu kemari? Nathan bertanya. Tuan Nathan, aku di sini hari ini untuk berterima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan kakekku. Masalah sepele, jangan pedulikan tentang itu. Cindy menggelengkan kepalanya, Tuan Nathan, ini bukan masalah sepele. Anda ingin tanda ucapan terima kasih seperti apa? Aku akan memenuhi permintaan Anda. Nathan masih buru-buru untuk pindahan.
Dia berkata dengan tidak sabar, aku tidak membutuhkan tanda ucapan terima kasih, hanya dengan kata terima kasih saja sudah cukup. Tapi Cindy berkata, tidak bisa. Aku harus berterima kasih padamu. Aku tidak butuh. Nathan merasa kesal. Biarkan aku memperkenalkan identitas kakekku. Dengar ya, orang yang Anda selamatkan tadi malam adalah August Kinsman, orang terkaya di Anhemia. Aku Cindy cucunya. Saat ini bekerja untuk teknologi medis Hengot, anak perusahaan grup Kinsman. Pasar nilainya lebih dari 10 triliun. Setelah Cindy menyelesaikan perkenalannya, Nathan tercengang. Orang yang diselamatkan tadi malam adalah orang terkaya di Anhemia. Pantas saja sangat heboh. Helikopter sampai dalam 8 menit. Juga dilengkapi dengan tim medis. Melihat Nathan tercengang, Cindy sangat puas melihat ini. Karena siapapun yang mengetahui identitasnya akan terkejut. Cindy berkata kepada Nathan seperti jin yang mengabulkan permintaan, sekarang percayalah bahwa aku dapat memenuhi semua keinginan Anda. Tidak peduli apa yang Anda inginkan atau lakukan, aku dapat memenuhinya. Nathan menggelengkan kepalanya, tidak perlu, terima kasih. Bagaimana kalau 100 miliar? Kata Cindy. Dengan lambaian tangannya, asisten di sebelahnya segera mengeluarkan cek dari tas kerjanya. Setelah Cindy menandatanganinya, cek tersebut langsung berlaku. Ini untukmu. Cindy dengan murah hati menyerahkan cek kepada Nathan. Wajah Nathan menjadi dingin, menatap Cindy dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Apakah ini menghinanya? Apa orang terkaya bisa melakukan seenaknya? Dalam beberapa tahun terakhir, Nathan telah bertempur di berbagai penjuru, hanya menerima imbalan untuk tentara bayaran atau dari organisasi besar dunia, sudah tak terhitung jumlahnya. Mengenai urusan uang, bahkan 100 triliun tidak menggoyahkannya. Apalagi hanya orang terkaya Anhemia, tidak akan dipedulikannya. Sekarang memegang 100 miliar sebagai tanda terima kasih, berarti menghina dia. Aku lebih kaya darimu. Melihat wajah Nathan berubah, Cindy dan asistennya saling memandang. Pikiran yang sama muncul di benak mereka, sesuai dugaan orang biasa setelah mengetahui identitas mereka akan meminta lebih banyak. Seorang pegawai kecil dari perusahaan jasa pindahan tidak minat dengan 100 miliar, pasti ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Tapi ini hal biasa. Sifat manusia memang seperti ini. Bagaimana kalau 200 miliar? Cindy bertanya ragu-ragu. Nathan masih berwajah dingin. Haha, Cindy hendak tertawa. Nathan sepertinya tidak puas dengan uangnya. Cindy menarik napas dan berkata, bagaimana kalau 1 triliun? Selain itu, kakekku ingin mengundang Anda ke rumahku. Anda akan menjadi penyelamat keluarga Kinsman, semua orang di Anhemia akan menghormati Anda. Nathan berkata dengan dingin, maaf, aku tidak tertarik dengan uang. Aku juga tidak kekurangan uang. Nathan berbalik dan masuk rumah. Cindy dan asistennya saling memandang. Keduanya memikirkan hal yang sama. Begitu dia mendengar bahwa dia telah menyelamatkan orang terkaya, pasti meminta lebih. Sekarang 1 triliun tidak cukup. Melihat gerak-gerik Nathan, sepertinya meminta 10 triliun. 10 triliun keluarga Kinsman dapat memberikannya. Tapi Cindy tidak bisa mengambil keputusan ini, dia harus mendiskusikan dengan keluarganya. Dia dan asistennya mengikuti Nathan ke dalam rumah. Setelah memasuki rumah, dia melihat sebuah amplop di atas meja di dekat pintu masuk. Tertulis untuk Nathan. Cindy mengambil amplop itu dan menyerahkannya kepada Nathan. Dia tadi tidak menyadarinya. Setelah dia membuka amplop itu, ada setumpuk uang, diperkirakan ada beberapa juta.
Masih ada secari kertas di dalamnya, upah kerja pindahan hari ini. Nathan memasukkan uang itu ke sakunya dan membuang catatan itu. Cindy dan asistennya melihatnya dengan jelas. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.